Traders, baik lagi di YouTube-nya Traders Family dan kali ini kita bakal ngobrol sama spesialis legend. Ada Leo di sini. Halo teman-teman. Jangan apa spesialis. Lo bener, cuma lu sama DP yang diutus untuk khusus menghandle legend. Iya. Tapi nggak legend doang. Nggak spesialis juga sih. Iya, tapi yang legend di tangan lu kan. Ya. Iya, tapi nggak legend doang ya. Nggak legend doang, semuanya. Nah, untuk itu gue punya pertanyaan buat lo. Berarti yang lu urusin kan banyak. Banyak. Gak cuma legend doang kan. Ini yang levelnya di bawah legend kan banyak dong. Lebih banyak. Lebih banyak ya. Pertanyaan gue, ngurusinnya gimana? Beda nggak treatmentnya antara yang legend sama yang banyak banget di bawah legend? Treatmentnya beda. Jadi kalau misalkan kita ngomong dari yang newbie, newbie kan ada newbie yang memang belum ngerti forex, ada yang memang levelnya newbie padahal udah experience. Ini aja dua treatmentnya udah beda. Treatment beda ya? Treatmentnya beda, apalagi nanti yang udah elite, udah master, apalagi yang udah legend. Iya oke. Nah tapi nih kan kalau kita ngomong aplikasi Traders Family ya, itu kan secara aturan orang-orang tuh dikunci di banyak hal ya. Banyak aturan yang nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Nah tapi kan yang lu urusin banyak nih. Yang banyak ini pada komplain nggak sama lu? Komplain enggak, ngeluh banyak. Kalau ngeluh banyak. Sama aja dong. Sama aja. Khususnya buat teman-teman yang masih di level newbie sampai elite. Kenapa gitu? Belum pernah cash out. Oh, kan belum ngerasain hasilnya. Belum ngerasain duitnya. Iya. Tapi ya ngeluh lah ya. Ngeluh. Ngeluhnya lebih ke lama. Oh. Ini kapan nih saya bisa cash out? Kapan nih? Nah, untuk teman-teman yang ngejalanin proses dari newbie sampai level manapun itu, sebenarnya kan masih banyak banget yang bilang, aduh aplikasi TF tuh ribet, udah naik sekian level, turun lagi, udah berapa bulan nggak naik. Naik dikit, kena aturan ini, naik ini, kena aturan ini. Gimana lu ngejalanin itu? Gue juga ngeluh. Ngeluh apa? Jadi konsultan ribet. Ribetnya di mana dong? Ketika gue belum tahu. Oh, oke. Sama kayak teman-teman. Tapi nggak bisa aja kita omongin ya. Nggak bisa kita Bapak ngeluh mulu, saya juga ngeluh nih gitu ya. Bisa, sekarang kita omongin. biar teman-teman juga tahu. Ini bagus, suka nih gue nih. Apa yang mau lu keluhin? Awalnya ketika gue jadi konsultan, tujuan pertama gue apa? Gue mau ketemu klien. Oh iya, gue mau bisa ngajarin klien. Semua konsultan pasti begitu dong. Pasti. Iya benar. Tapi kan gak segampang itu. Oh ngerti gua, paham gua maksud lu, paham. Ya maksudnya lu yang sekarang menghandle banyak analis dan bahkan sampai legend, ya nggak ujuk-ujuk bisa diizinkan buat menghandle itu ya. Iya. Kan kita dipersiapkan ya. Kalau mungkin kalau kita ngomongin internal nih yang keluhan kalau gue mau ngeluh nih. Dari awal pertama kali kita masuk jadi konsultan, kita dibekalin sama product knowledge. Iya benar pasti. Ya kan? Kita dibekalin sama ilmu komunikasi. Pasti. Ya kan? Kalau nggak ada itu semua dasarnya nggak ada. Tapi kalau lu bilang ngeluh agak nggak masuk akal di gua. Kenapa? Karena gini, lu salah satu yang paling baru tapi paling cepet sampai di posisi sekarang. Bener gak? Iya, lu juga. Kita kan lagi bahas lu. Tapi kan konteksnya kalau gua mau ngeluh. Iya bener. Nah pertanyaan gua, dengan lu kondisi yang paling baru dan bisa sampai di posisi ini sekarang, gimana caranya lu ngejalanin itu sampai di posisi ini? Dan gua tahu nih selama ini kan tim konsultan tuh banyak dididik sama Pak Tito kan sebenarnya. Dan gua tahu banget Pak Tito ngedidik tuh, ya gua tau lah dia panjang. Gimana ngejalaninnya? Gini, tipikal Pak Tito mendidik orang itu sebenarnya garis besarnya semua orang sama. Iya. Mau gua, mau Excel, mau Asun, siapapun sama. Gitu. Cuman kan yang kita harus lihat ini gimana cara Pak Tito didik. Iya. Pak Tito ini tipikal orang yang mendidik A. A ini apa? Iya. Kenapa harus kita ngelakuin A? Iya. Kalau kita ngelakuin A, positifnya apa? Iya. Negatifnya apa? Ya, impact-nya bakal gimana? Pro dan cons-nya. Iya. Kalau kita tidak melakukan A, apa yang akan terjadi? Iya. Gitu. Jadi itu apa ya? Gue bilang gue beruntung ketemu sama
orang yang seperti itu, Ya. gitu loh, bisa menjelaskan secara detail Ya. maksud dan tujuan kita ngelakuin sesuatu, Iya, jadinya iya, iya. proses belajarnya sebenarnya lebih gampang. Biarpun sebenarnya kalau dari penjelasan lu tadi tuh kesannya cuma beberapa poin ya, itu baru di A doang nih. A tuh. Tapi faktanya nih teman-teman, kalau teman-teman lihat Patito lagi training nih anak-anak manapun lah, anak-anak konsultan ataupun tim-tim senior ataupun yang lu gitu. Maksudnya itu papan tulis saya udah nggak cukup gitu loh. Iya. Itu masih satu chapter tuh. Baru satu ya. Iya. Padahal ada A sampai Z. Bener. Tapi selama lu ngejalani proses dididik sama Patito, pernah nggak sih ada ya namanya kita belajar ya, pasti ada sesekali Jenuh. momen satu jenuh. Nah, Dua, mungkin ada momen dimana lu ngerasa lu punya cara lu sendiri. ada. Gimana akhirnya sama Patito? Jadi awalnya itu pas gini, kalau konsultan itu kan udah dididik, udah istilahnya ilmunya udah dapet, Ya. ya kan. Tapi kan nggak langsung, oh ini ada klien, handle, kan nggak kayak gitu. Ya. Kita kan di sini ada fasenya role play. Oh iya. Role play itu ya seakan-akan kita ngobrol sama klien, padahal itu ya bisa Bu Mecil, Iya. bisa Ibu Ita. Intinya belajar gitu. Belajar Ah, gitu. iya. Gimana cara kita? Nah di situ dites. Bu Mecil, Bu Ita, Ya, Pak ya, DP ya, itu ya, ngetes. ya. Oke, dari product knowledge gimana ya? Terkesannya kayak kita lagi ketemu sama Ya, klien gitu, ya, ya. dites. Mana yang kurang itu yang dibenahi. Iya, mengadegankan Ya. simulasi kita kalau telepon klien gimana. Ya, telepon kita ketemu klien itu Ya, gimana? ya, Itu kan harus disiapkan dulu. Heeh. Karena ya mau nggak mau, suka nggak suka, konsultan ini adalah salah satu garda terdepannya nih. Oh iya dong, kalau itu jelas banget. Nah. Tapi balik lagi Le. Tar dulu bang, belum selesai. Oke, kalau dulu. Di momen itulah yang gue merasanya kayaknya pakai cara gue deh. Oh. Karena hampir 1 bulan gue ngobrolnya Bu Mecil lagi, Bu Ita lagi, Pak DP lagi, begini aja. Iya. Gitu loh. Jadi gue rasanya udah pakai cara gue aja lah. Karena belum dikasih, belum next ya gitu. Iya, gue ketemuin temen gue. Oh, oke. Terus? Temen gue yang memang pengen belajar trading, dia tahu gue di ITF sebagai konsultan, dia minta ajarin. Berarti lu mencoba, kalau gue sebagai konsultan nih ketemu temen gue gimana Iya. gitu ya. Oke, terus? Acak-acakan. Acak-acakan? Lu tahu acak-acakan dari mana? Temen gue nggak ngerti. Oh. Apa yang gue jelasin, dia diem. Kalau orang nggak ngerti kan diem. Iya. Manggut. Iya. Tapi ditanya lagi nggak ngerti. Oke, nah abis itu lu laporan nggak ke bapak? Laporan. Oke. Lucu nih. Setelah laporan respon dia gimana? Responnya dia cuman nyengir-nyengir aja, biasa nyengirnya Patito. Biasa. Ya kan? Dia Nyengirnya cerita istilahnya- dia ketawa-ketawa ya. Istilahnya nyengirnya gini, bandel sih lu. Oke. Gitu loh. Jadi ya setelah nyengir-nyengir itu Patito baru ngejelasin. Iya. Apa sih maksud tujuan ini? Iya. Kenapa sih lu belum memang dinilai belum siap untuk ketemu klien? Iya. Lu harus dipersiapkan dulu dengan matang. Iya, Kenapa kita ngajarin itu ada tahapnya bla bla bla. Itu dijelasin semua sama Patito ya. Dijelasin ulang bahkan. Benar. Akhirnya di situ gua ya menghela nafas dan ya sudahlah gua turutin. Bernamai sama situasi ya lebih Iya. tepatnya. Iya. Ya udahlah gua turutin dulu gitu. Iya. Tapi kalau di situ kan lu ngomong lu berdamai situasi, pasti at the end lu akan kembali ke formula yang udah disiapkan dong. Iya. Ya, oke. Tapi mungkin nggak ada satu situasi di mana lu mungkin Pak Tito lagi ngarahinnya, oke Leo coba lakuin A misalnya gitu. Iya. Tapi di momen yang sama lu, Pak kenapa nggak B? Kan B bisa begini gitu loh. Pernah nggak ada kejadian? Pernah. Oke. Sering kalau dulu. Oh, itu sering malah. Dulu sering. Cuman kan kalau dulu ini istilahnya otaknya masih kosong. Iya. Ya kan? Masih belum keisi nih. Iya. Ya kan? Jadi setiap kali gua, Pak kenapa nggak B? Lu mau ngelakuin B kenapa? Ya. Lu mau ngelakuin B dengan cara apa? Ya. Kalau lu ngelakuin B, pro-nya apa? Iya. Kalau ngelakuin B, cons-nya apa? Benar. Dibandingin sama yang dari Patito A. Iya. Dari Patito A, Patito juga ngejelasin. Iya. Kalau ngelakuin ini yang kayak tadi tuh, dijelasin secara detail. Iya, Sampai akhirnya ada satu titik tuh, make sense. Iya, Lebih iya, make sense-nya Patito, caranya Patito. Iya. Nah, disitulah baru gue mikirnya, ya udahlah, amati tiru aja. Iya. Paling gampang kan gitu ya. Ya biarpun sebenarnya kadang-kadang dia tuh kalau misalnya kita pengen explore, ya apa ya? Kalau di gua mungkin Pak, gua pengen begini-begini, boleh.
Coba aja lakuin. Yang penting lu udah tahu kalau ini terjadi, impactnya bakal begini. Apa yang harus lu lakuin, maupun itu berhasil ataupun gagal. Iya, uniknya itu Pak Tito kayak udah tahu 2, 3, bahkan 4, 5 langkah ke depan. Beberapa langkah udahlah. Ya pengalaman beda. Ya. Masalahnya apa yang mau kita lakuin, kayak Pak Tito udah tahu, oh lu gak bakalan sampai geger otak. Lu cuman kejedot aja gitu loh. Iya. Dibolehin, ya, tapi kalau yang sampai Pak Tito udah mikirin sampai, wah lu bakal geger otak nih. Iya. Langsung di stop di tengah jalan. Intinya jangan sampai hancur lah. Jangan sampai hancur. Iya. Nah, itu juga yang terjadi ketika kita main motor. Ingat gak? Yang mananya dulu nih? Awal-awal kita naik motor, kan kita ngumpul dulu nih. Iya. Ya kan, Pak Tito kan lagi istilahnya dalam tanda kutip vakum main motor. Oh iya, sempet ya kan? vakum. Ya benar. Akhirnya kita mulai main motor ya anak-anak. Kita lah mulai ngompor-ngompor. Nah Pak, motoran lagi dong gitu kan. Iya. Ketika riding itu yang paling membedakan adalah aparel kita. Iya benar. Ya kan, jaket kita, celana kita, sepatu kita. Benar. Pasti itu dibenahin dulu, dikasih tahu lah itu gitu kan loh. Itu kan hal pertama yang benerin sama Pak Tito. Benar. Ya kan? Benar. Oh, lu kalau mau motoran, iya. Ya kan? Lu pakai jaket yang ada protektornya. Benar. Lu mau motoran se-safety apapun, iya. Kalau nggak ada protektornya, iya. Kan namanya di jalan nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu antara kita yang salah atau orang yang salah sih sebenarnya. Nah, itu kan yang dibenahi dulu sama Pak Tito. Benar. Ya kan? Awalnya pas kita dibenahi itu ribet pasti. Awalnya pasti gue juga ngerasa gitu sih awalnya. Ya kan? Ya masalah jaket lah, jaket ada protektor kan lebih berat. Iya pasti. Ya kan. Terus ya bisa jadi jaketnya lebih panas. Bisa jadi banget. Ya, itu aja kita udah ngerasanya ribet. Iya. Ya kan. Tapi kan ujungnya benar. Kalau gini, gue inget waktu sebelum pertama kali kita touring tuh. Ya, kan? awal-awal banget. Awal banget kita main motor. Sebelum touring kan kita muter-muter terus tuh sama Pak Tito. Pak Tito getol banget. Seminggu bisa 2 kali ngajakin kita. Gue inget banget lagi rame tuh. Iya. Yang diajarin apa sama Pak Tito? Cuma satu sih kalau itu, cuma racing line doang. Racing line. Benar. Yang penting lu naik motor lu tahu jalur lu yang mana. Jangan makan jalur orang lain. Bener, ya tata cara lah kalau kan? itu. Tapi sebelum itu dibenahi kan dia benahi dulu aparel kita. Benar. Ya kan? Jadi yang fasenya pertama kali kita ngerasa, oh jaket kayaknya ribet nih, makin berat. Benar. Terus sampai disuruh ngikutin, racing line. Iya. Ngikutin motornya Pak Tito. Benar. Dia ngerebah ke kanan, kita ngerebah ke kanan. Iya, ya kan? benar. Pertama kali kita disuruh ngikutin, namanya kita pusing. Iya. Pusing sih. Maksudnya bareng-bareng ya. Maksudnya karena kan harus kita jaga jarak. Motor depan, motor belakang, sama-sama aware motorannya barengan. Ya. Awalnya ngerasanya ribet. Tapi balik lagi ya teman-teman, mungkin yang dijelasin Leo nih, kesannya apa yang Bapak lakuin bau dari segi aparel dan berkendaranya itu kesannya kayak apa ya, pemberitahuan singkat kesannya. Iya. Aslinya enggak, panjang lebar itu buat ngebahas jaket doang, celana doang, helm. Lu nggak mau lindungin kepala lu. Itu. Cuman kan gini, cuman kan kalau kita tarik garis lurusnya ya Bang ya. Iya. Dari motoran, dari konsultan, dari analis. Iya, benar. Motoran, pertama kali kita disuruh pakai jaket yang ada protektor, ribet gak? Ribet. Pertama kali kita suruh ikutin racing line, ribet gak? Ribet lah. Pasti. Konsultan. Ya. Dari awal pertama kali kita masuk dibekalin ini itu merasa ribet gak? Gue sih merasa ribet. Gue liat dia lebih menderita sih kayak. harus begini gitu. Jadi kalau mau yang komplain, ya gue juga bisa komplain. Iya benar. Tapi ya balik lagi. Ya. Terus analis Bang, ya kan. Awalnya level newbie ke elite itu merasanya ribet. Iya. Peraturannya ini itu. Benar. Tapi kan dari semua ini kita bisa lihat nih. Iya. Cara didik Pak Tito semuanya sama, treatmentnya sama. Sama persis. Itu yang kadang-kadang gue bingung, kok bisa ya dia di semua aspek, semua lini, kita omong hobi, kerjaan, sampai teman-teman analis semua stepnya sama, dia belajar sama. Gue tahu kenapa. Kenapa? Karena Pak Tito ngejalanin. Iya sih, memang. Dari semua lini ini, coba. Mana yang salah satunya yang Pak Tito belum pernah jalanin? Iya pasti dia udah jalanin semua. Semua udah dijalanin, bahkan kita bisa tahu dari mana. Dari ketika dia ngajarin, dia ngajarinnya itu, dia menumpahkan experience-nya dia. Benar. Dia nggak cuma ngasih teori. Dia ceritain
Bahkan kita yang dengar ceritanya bisa ngebayangin, oh kejadian saat itu seperti apa. Iya benar. Ya itu karena step-stepnya selalu dia udah pikirin ya, bahkan ibaratnya ya balik lagi nih kita teman-teman analis. Orang yang benar-benar ngikutin input dari kita, arahan dari kita, edukasinya dipanggil ke sini, diajarin private yang ada sama lu juga kan waktu itu ya. Dan itu berhasil. Berhasil dan memang konsisten. Yang orang tahu kan kayaknya ketika udah berhasil baru dipanggil. Iya, enggak lah. Nah itu teman-teman. Jangan sampai kita masih berpikiran ribet. Balik lagi nih ke komitmen kita kayak gimana, seberapa konsisten kita. Oke teman-teman, so it's now or never and change your life.